Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, nasib aset-aset Rafael Alun Trisambodo terancam disita. Jika terbukti ada dugaan penyalahgunaan hingga pencucian uang, malah bukan saja aset yang akan disita negara, tapi status Rafael yang masih diperiksa bisa jadi naik jadi tersangka. Maka wajar jika ada yang menduga keluarga Rafael akan terancam bangkrut. Anehnya, saat diperiksa sejumlah aset yang tak dilaporkan ke LHKPN, Rafael mengaku jika aset yang beredar selama ini bukan semuanya miliknya, melainkan milik kakak hingga istrinya. Tapi sejumlah pengamat menyebut, jika aset yang semula ditaksir 56 miliar itu justru nilainya bisa lebih atau 2 kali lipat jika menilik kepemilikan saham Rafael di beberapa perusahaan. Jika Rafael sekaya itu, mengapa ia tidak sejak dari dulu mundur dari ASN dan memilih jadi pengusaha saja? Mengapa Rafael baru mengajukan pengunduran diri setelah posisinya terdekat pasca dicopot sebagai Kabag DCB Kantor Pajak Jakarta Selatan? Owner dari kawasan ini adalah Pak Rafael Alun Trisambodo. Kami kaget dengan peristiwa baru-baru ini kan. Saya tidak pernah melihat. Jadi kami di sini dipertemukan dengan waktu beli rumah awal pertama kali dengan pegawai-pegawai. Di sini ada juga mungkin manajernya atau direkturnya. Tapi kalau owner saya belum pernah ketemu sampai sekarang. Ya, siapapun boleh saja menjadi kaya, tapi menjadi abdi negara ada etika atau tauladan yang sejatinya jadi tanggung jawab setiap orang yang memilih jadi pejabat di negeri ini. Bukan sebaliknya, pilihan pengabdian itu justru disalahgunakan dengan tingkah jor-joran, apalagi arogan dan pamer kemewahan. Mindset pejabat kaya dan tampil jor-joran ini jelas menunjukkan rasa keprihatinan publik, hingga kritik pun deras disuarakan publik, tak terkecuali selebriti. Gak sangka juga Pak Rafael ini kena di masalah ini seperti itu. Kami kaget sebagai warga di sini. Kami sebagai satu warga di sini agak kaget mendengar masalah ini. Bukankah Bapak Anda punya kekayaan 56 miliar yang ketahuan? Itu juga yang ketahuan. Nggak mungkin soalnya yang nggak ketahuan, nggak ada tuh nggak mungkin. Kurang apa lagi? Saat situasi krisis ketauladanan dari pejabat, gaya hidup flexing sesungguhnya juga kerap dipamerkan sejumlah pesohor, mulai dari pamer rumah mewah hingga kendaraan supercar. Di tengah derasnya kritik terhadap pelaku pamer, musisi dan presenter juga komedian Andre Taulany yang diketahui punya banyak koleksi mobil mewah di garasinya mendadak memposting sebuah sindiran berupa aksi pamer di atas kendaraan roda 4-nya sambil membubuhkan kalimat jenaka. Ini adalah Rubicon, bukan Ruby Mac. Ini bukan hedon, ini hanya ngendon. Ini bukan flexing, tapi kidding. Ini taat pajak dan tidak menghilangkan jejak. Jeepnya gue injek pakai sendal jepit, sendalnya yang sakit. Cuaks, sindir Andre. Sejurus dengan Andre, konten kreator dan pengusaha muda Arif Muhammad juga memposting saat dirinya tengah berada di showroom motor gede sambil membubuhkan komentar. Jadi banyak pejabat yang hapus postingan hedon ya, padahal barang mewah kalau belinya pakai uang halal dan bisa dipertanggungjawabkan mah ya sok aja atau diposting, sindir Arif. Makanya kalau menurut saya lebih baik mah santai-santai, tapi mungkin ada juga orang-orang yang punya kepentingan dalam arti mungkin untuk konten, untuk apa itu sah-sah aja. Tapi kalau saya pribadi saya lebih enggak ini ya. Iya, karena kan itu sosial media mereka, jadi dia mau post apa aja di sana mereka gitu loh. Cuman pasti kan balik lagi mikirin impact-nya aja sih buat orang yang ngeliat gitu gimana. Baik Andre maupun Arif seolah tetap membenarkan tingkah flexing alias pamer alias gaya hidup hedon asal harta yang didapat halal dan bayar pajak.
Kegemaran pamer demi menunjukkan eksistensi dan kepuasan diri itu memang menjadi kebiasaan dari sebagian tingkah mereka yang sukses. Meski ada banyak tokoh publik figur lain yang memilih tak mau pamer gaya kemewahan, apalagi memilih gaya hidup hedon, karena sama sekali tidak punya implikasi positif bagi kehidupan orang banyak, kecuali hanya menimbulkan kekaguman semata. Kembali ke personal masing-masing aja. Misalkan kita punya barang A misalkan. Kalau saya pribadi, saya nggak ada keinginan untuk mengupload itu dengan tujuan apapun. Kita berdua sama sih, satu karakter. Misalkan kita beli barang apa, biasanya kan boleh aja sih sebenarnya di sebagian orang untuk ini saya beliin ini buat istri, ini saya beliin ini barang-barang branded untuk suami atau apa ya, sah-sah aja sih. Tapi memang tipikal kita berdua sama, kita nggak pernah mengupload hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada orang yang siap untuk menerima kesuksesan orang lain, tapi mungkin masih banyak juga orang yang tidak siap menerima kesuksesan orang lain. Masih banyak orang yang prasangka baik dengan apa yang dicapai orang lain, tapi tidak sedikit juga orang yang berprasangka buruk tentang pencapaian kesuksesan orang lain. Perilaku hedon dan kegemaran mengumbar kemewahan diakui atau tidak sudah lama menjangkiti orang-orang kaya baru atau dikenal sebagai kalangan orang berduit. Saking mewabahnya, banyak pejabat ikut-ikutan pamer kemewahan di media sosial, seperti yang terjadi pada Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta yang baru saja dicopot dari jabatannya, yakni Eko Darmanto, setelah postingan-postingan gaya hidupnya disorot warganet. Lantas seperti apa pro kontra aksi pamer di kalangan pesohor dan pejabat publik? Benarkah aksi flexing hanya akan merangsang daya beli yang bertumpu pada gengsi semata, jauh dari kesan bermanfaat? Saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN. Nah, sanksi itu kita akan menetapkan kalau ada pejabat yang misalnya tidak jujur dalam pengisian, ya harus diberhentikan, di-non-job. Tidak seperti ini juga banyak, tapi juga tidak sedikit yang kayak ini, belum ketahuan aja, dan belakangan ini kita makin jelas. Dan ini kita tinggal menunggu waktu di mana sampai tanda petik masyarakat melakukan revolusi. Dalam orang begitu udah nggak kuat, ini kedudukan bukan cuman katakanlah anak-anak ini atau bapaknya ya, tapi pemerintah ini bahaya nih. Karena sekarang aja udah mulai ada kan gerakan malas bayar pajak dan sebagainya gara-gara kasus ini. Cuman kalau aku lebih bijak aja dalam menggunakan sosial media, jangan terlalu show off atau flexing. Hal yang kita tunjukin ke sosial media itu harusnya kita pertanggungjawabkan. Gitu. Jadi semakin besar yang kita perlihatkan ke orang banyak, maka semakin besar tanggung jawab yang harus kita lakukan juga di kemudian harinya. Gitu. Harus kita pertanggungjawabkan. Dalam arti ketika kita punya harta dan kita bekerjanya di mana dan lain sebagainya, nah itu kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai apa yang kita perlihatkan tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Maka itu kan jadi pertanyaan nantinya. Banyak hal yang pertama yang kita pertimbangkan adalah takut kita ada ujub dalam diri. Yang kedua, takutnya kasihan orang yang melihat mereka tidak mampu tapi mereka pengen gitu. Jadi buat mereka tuh aduh enak ya, mungkin ya lebih ke kasihan aja gitu, nggak tega aja sih. Walaupun kita nggak tahu ya pemikiran orang, tapi pemikiran kita aja yang aduh jangan deh. Aska tuh punya Rubik, seriously dia punya Rubik. Gue beli Rubik dia pakai. Ada supirnya buat dipakai. Pernah nggak lu ngeliat anak gua posting mobil lagi duduk di depannya gitu, pernah nggak? Nggak pernah. Lu mau sekaya apapun, lu kalau norak. Lu mau susah, norak. Ini bukan masalah kaya atau miskin, anak pejabat atau bukan. Lu norak.
Saat parade aksi flexing dan ancaman penyitaan aset pejabat Kementerian Keuangan tengah jadi sorotan publik, status AG yang sudah ditingkatkan Polda Metro Jaya sebagai pelaku kabarnya makin membuat AG tak berkutik. Saking depresinya, AG kabarnya sudah diungsikan ke tempat yang jauh dari sorotan banyak orang. AG santer dikabarkan tengah berada di bawah pengawasan pihak KPAI karena dugaan keterlibatannya di kasus penganiayaan D. Tak otomatis bisa langsung ditahan seperti kekasihnya MDS. Apalagi AG sebelum ditetapkan Polda Metro sebagai pelaku, sudah datang meminta perlindungan pihak KPAI. Lantas benarkah saat ini AG berada di kantor KPAI? Terkait AG, tentu kami menghormati jalannya prosesnya dari proses hukum ini. Karena bagi kami, anak berkonflik dengan hukum, mereka adalah anak korban, anak pelaku, dan anak saksi menjadi kerangka dalam perlindungan anak di dalam proses hukum. Kondisinya kalau kami memantau memang sedang sangat terpuruk ya sedang menurun. Saat status AG sudah naik jadi pelaku pemerhati anak, Kak Seto Mulyadi justru mendadak jadi bulan-bulanan warganet. Pemicunya adalah komentar Kak Seto yang dianggap warganet lebih condong berpihak pada AG ketimbang pada korban D. Dengan dalih hukum perlindungan anak, Kak Seto memang meminta publik agar tetap berdiri melindungi hak anak. Bahkan ia tetap meminta untuk mengedepankan jalan restoratif justice dengan dalih untuk melindungi hak anak. Tapi komentar Kak Seto itu justru jadi bumerang bagi dirinya hingga banjir kecaman. Bukan arti dia terlepas dari tindak pidananya itu, hanya pendekatannya karena dia masih anak-anak, tadi tidak boleh lebih 10 tahun. Kalaupun diancam 10 tahun hanya sepertiga dijalanin. Nah, lalu kemudian kalau misalnya tidak perlu dipidanakan, maka dia tetap dikenakan sanksi tindakan. Baik itu dikembalikan pada orang tua atau diambil take over oleh pemerintah. Jadi pendekatan yang berbeda. Oleh karena itu sekali lagi kepada keluarga korban itulah undang-undang sistem peradilan pidana anak. Tetapi sekali lagi untuk masyarakat bahwa AG tetap dinyatakan bersalah karena kalau terbukti dia ikut serta di tempat kejadian itu tidak melarang bahkan memanas-manasi istilahnya begitu ya. Nah ini saya kira yang patut harus dipertimbangkan. Dia jalan, akhirnya menjemput dan tidak ada perencanaan sama sekali, tiba-tiba mau mengambil, akhirnya diskusi di situ, akhirnya mau mengambil kartu itu akhirnya. Dan di sini juga ada bisa dikonfrontir ke saksi S, ke tersangka S yang baru ditetapkan tadi bahwa ini semua serba mendadak. Dan memang akhirnya mengunjungi ke sana, pihak R yang memiliki rumah itu juga dihubungi baik-baik dan akhirnya mengambil dan ada serah terima kartu di situ dan tidak ada niatan untuk misalnya memprovokasi atau menggiring itu ke sana. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Ya, sejak peristiwa penganiayaan berakhir tragis, D hingga nyaris 2 pekan ini belum juga sadarkan diri. Penganiayaan keji itu bahkan telah membuat D cedera di bagian kepala hingga belum mengingat orang-orang di sekelilingnya. Lantas seperti apa kondisi D saat ini? Kalau siuman total belum, tapi kalau ada gerakan-gerak tangan, kaki sama itu sudah. Saya harus mengatakan kebetulan ini masih dalam perawatan di intensive care ini. Kemungkinan itu masih bisa terjadi juga. Jadi kita masih perlu observasi yang sangat ketat. Kisah kenakalan anak remaja dengan latar gaya hidup ironis ini bagaimanapun mencerminkan laku mental yang jauh dari kesan elit dan berada. Tindakan keji dan beradab ini seolah berkelindan di tengah kemajuan zaman yang sejatinya menuntut kecerdasan dan keadaban publik. Lantas mengapa semakin mapan orang justru semakin arogan? Kita ngelihat bagaimana pola asuh di keluarga tadi kan. Apakah ia diajarkan untuk yang namanya untuk empati? Nah kalau misalnya individu memiliki empati, dia nggak bakal mau menyakiti orang lain. Si anak ini karena biasa ini menurut saya salah asuh, udah yang salah orang tuanya, ya titik gitu ya.
Salah asuh sehingga dia tidak mandiri dan menganggap bahwa apapun yang dia lakukan dia bisa lepas.